Ya, shalom. Selamat Jumat Agung. Kita akan bersama membaca Yohanes 10 ayat yang ke-11. Yohanes 10 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 10 ayat yang ke-11, 1 dan 3. Akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di nama Tuhan, pada petang ini kita boleh bersama merayakan Jumat Agung di jam 3 di saat Tuhan Yesus berkata, "Ku serahkan nyawa." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa saat ini susah untuk dipercaya oleh dunia. Di luar susah untuk mempercayai kematian Kristus di atas kayu salib. Bahkan ada yang namanya Injil Barnabas, buatan orang yang tidak bisa dipercaya. Dia mengatakan bahwa yang mati di atas kayu salib bukan Yesus, tapi Yudas. Dan yang lain berbicara diserupakan. Mengapa? Ada tokoh mengatakan bahwa bayi mungil di abad yang ke-6 dibesarkan oleh gereja-gereja bidah, dibesarkan oleh orang-orang bidah yang tidak ada di dalam gereja yang benar. Bayi mungil itu dibesarkan, bayangkan, pada saat ada bayi mungil dibesarkan oleh perampok, oleh penjahat, oleh orang-orang yang tidak benar, kira-kira besarnya jadi apa? Dan saat inilah mereka yang sudah besar, yang tidak bisa percaya dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak tokoh-tokoh penulis buku yang bukan orang percaya, dia pun menuliskan ada manusia yang disalibkan di Golgota, namanya Yesus. Terpujilah kita saat ini, bersama-sama kita percaya bahwa Yesus disalibkan di Golgota. Dan Yesus yang disalibkan di Golgota itu, dia mengatakan yang dicatat oleh seorang Yohanes, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud pernah bersaksi kepada seorang Raja Saul. Dia bersaksi, namun dia tidak bisa mengatakan saya gembala yang baik. Saya minta tolong ditanjapkan yang bisa saya berdua. Bisa minta tolong ditanjapkan.
Jadi Daud sebagai gembala, tapi dia tidak bisa berkata aku gembala yang baik. Walaupun dia gembala yang tidak menyayangkan nyawanya, dia hadapi binatang buas, dia hadapi, dia tidak peduli nyawanya. Jika Daud kita versuskan, kita bandingkan dengan Yesus sebagai gembala, Daud membunuh binatang buas yang mengganggu dombanya, tetapi Yesus dibiarkan dirinya dicapik-capik. Kita bayangkan, Yesus membiarkan dirinya dicempeti, membiarkan dirinya, tubuhnya dipukul hancur oleh cempeti, berdarah. Bahkan dalam kondisi yang seperti itu dia masih dipasang pikul salibnya. Dan dia biarkan dirinya disalibkan, dibaku, dimahkotai duri. Dia biarkan dirinya dimahkotai duri, dan dia harus meminum anggur yang asam. Dan saat itulah diserahkan nyawa. Daud membunuh musuhnya. Daud menjaga domba-dombanya, tapi membunuh binatang-binatang yang buas itu. Kita bayangkan buas mana binatang dan manusia. Sehingga Yesus, dia harus mati di atas kayu salib. Daud mati layaknya manusia, walaupun Yesus juga mati di atas kayu salib. Tetapi Yesus bangkit, tidak mati selama-lamanya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, hari ketiga dia bangkit. Dia berkata kepada ahli-ahli Taurat, robohkan bait Allah, maka dalam 3 hari akan dibangun. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan, dia tidak mati selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah tidak mati selama-lamanya. Seperti Daud gembala, dia mati selama-lamanya, tapi Yesus tidak mati. Daud adalah manusia, sama dengan kita. Tidak ada kelebihannya, sama dengan kita. Daud dilahirkan oleh seorang ibu dan dia punya bapak. Dia bisa kalahkan Goliat dengan alih-alihnya. Daud bukan seorang Benyamin. Kalau seorang Benyamin ahli di dalam melemparkan alih-alihnya, dia lemparkan dengan tepat. Tapi Daud orang Yehuda. Tapi Daud mempunyai keahlian dan dia biasa melakukan itu. Di
saat dia di padang gurun menjaga domba-domba. Dan Tuhan mengalahkan Goliat dengan batu yang ditaruh di alih-alih dan lemparkan kena kain, mati lagi. Dia manusia biasa, bukan manusia super. Daud tidak bisa membangkitkan orang yang mati. Tapi Yesus, di saat dia menjadi manusia sejati, dia sanggup membangkitkan orang yang mati. Bapak Ibu Saudari kasih dalam Tuhan, Yesus adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dialah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Hati-hati, di luar sana ada istilah reinkarnasi. Bedakan dengan istilah inkarnasi. Menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus kita, karena di tengah dunia sudah tidak ada seorang gembala yang baik. Di zaman Yehezkiel, di zaman Yeremia, nabi sejaman yang terpisah pelayanannya. Satu ada di Israel, satu ada di Babel. Dia sama-sama bernubuat, dia sama-sama melayani. Yeskiel dari Babel, dia dipakai Tuhan untuk melihat bahwa raja-raja manusia, gembala-gembala manusia tidak bisa lagi dipercaya. Maka Tuhan berkata, aku yang akan menjadi raja, aku gembalanya, dan aku panggil Daud. Di saat itu Daud sudah tidak ada lagi, Daud sudah mati. Maka yang dimaksud Daud itu adalah Yesus, anak Daud. Dan saat itulah Tuhan mau ada teokrasi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, di tengah kita ini adalah teokrasi. Di tengah kehidupan kita ini teokrasi. Di tengah keadaan kita ini teokrasi. Allah menjadi raja kita. Allah adalah raja dalam kehidupan kita. Kita teokrasi. Yesus adalah raja. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hamba-Ku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hamba-Ku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia tidak bersalah dijadikan salah. Dia tidak berdosa dijadikan berdosa untuk kita.
Dia harus mati di atas kayu salib untuk menjadi gembala. Dialah gembala kita. Dialah raja kita. Kiranya Tuhan meneguhkan iman kita. Sekiranya kita makin dekat sama Tuhan yang saat ini hadir di tengah kita. Dialah gembala. Dan pada sore ini kita pun diundang untuk duduk semeja, di mana Dia sudah mati dan kayu salib. Renungkan ini. Dia biarkan tubuhnya disalibkan, dan Dia harus dipaku dan di mahkota itu darahnya mengalir. Mari kita berdoa, kita merenungkan di hadapan Tuhan.